Dia tahan debu, dia tahan air juga. Di 68 ini kita bisa masuk ke dalam air dengan kedalaman sekitar 5 meter selama 30 menit. Cemplungin kali ya mas? Boleh, coba aja mas. Jangan dong. Seperti ini. Masih di Warteg ACS, Warung Teknologi ACS. Dan pastinya kita masih ditemani dengan setia oleh Mas Richard di sini sebagai produk spesialis dari Hytera. Tadi kita udah banyak banget ngebahas di part 1. Nah, buat teman-teman yang belum dengar part 1-nya, kita bahas apa? Boleh banget dikapo-kapoin dulu ke sana, baru lanjut lagi ke sini ya. Jangan di skip-skip gitu. Nah, hari ini kita pengen lanjutin lagi ngebahas terkait dengan perangkat-perangkat dari Hytera nih, Mas. Nah, kira-kira dari Hytera ini kenapa dia itu, yang aku lihat ya, ini cuma ada satu doang nih yang dibawa. Emang dia cuma ngejual satu aja, Mas? Atau gimana sih? Enggak, Hytera itu bukanlah sebuah one stop solution. Dia ada one stop shopping ya istilahnya. Ya, kalau anak muda bilangnya one stop shopping. Dia punya banyak macamnya untuk peruntukan industri masing-masing. Yep. Misalkan untuk kebutuhan personal deh, itu ada satu PNC 380 ya, yang sudah dilengkapi dengan kamera di sini, di kamera belakang. Dia bisa untuk komunikasi live video streaming dengan seluruh pengguna yang lain. Kemudian ada juga PNC 360S. Dia yang membedakan dengan PNC 380 adalah dia tidak dilengkapi kamera, berarti hanya untuk suara saja. Hampir mirip seperti radio analog yang ada di luar sana. Kemudian ada juga untuk kebutuhan mobile, seperti logistik, kemudian misalkan mungkin mobil polisi, mobil ambulan, itu ada BOC MNC 360 yang biasanya kita lihat mungkin radio analog zaman dulu ditaruhnya di atas dashboard atau di dalam slot tape biasanya. Nah, kemudian yang terakhir ada juga body worn kamera untuk seri VM580D. Body worn kamera itu lebih mengutamakan sisi dari kameranya. Ya, jadi ibaratkan saja ini adalah VM580, kameranya jadi lebih besar, kemudian ditempatkan atau kita kenakan di depan ini, di depan dada seperti ini. Biasanya yang pakai itu polisi-polisi. Seingat saya polisi Indonesia itu sudah pakai. Biasanya dia untuk fungsi pengawasan di jalan-jalan raya, fungsi pengawasan di trotoar. Jadi ibaratnya para polisi itu seperti CCTV berjalan lah. Dia memperlihatkan real time langsung ke pusat seperti itu. Oke, so tadi kira-kira ada 4, benar nggak sih ada 4? Ada 4. Ada 4 POC dengan berbagai macam kebutuhan dari perusahaan gitu ya. Pertanyaan aku, tetap sama, kenapa nggak bikin one stop shopping aja? So kan orang-orang nggak usah bingung ya, harus beli yang mana, harus beli yang mana. Kenapa nggak satu aja gitu, compact gitu? Oke, kenapa nggak satu aja? Sederhana. Karena orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita kembalikan lagi ke kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya untuk satu fungsi tertentu, kenapa tidak fungsi itu yang lebih diutamakan, diperbesar? Seperti tadi kan bedanya antara POC, PNC 380 lah dengan VM580 yang body worn kamera. POC 380 dia all around it. Untuk suara bisa, untuk video bisa, semuanya bisa berfungsi lah dengan baik. Namun dia dengan kekuatan yang sama lah di situ. Tapi kalau di BWC atau body worn kamera VM580 dia kan untuk memberikan real time kepada masyarakat nih atau kepada pusat kondisi di sekitar. Nah, yang membedakan lagi antara PNC 380 dengan VM580 itu terletak juga di pada saat kita ingin meliput. Kalau kita mau meliput kondisi sekitar dengan PNC 380, kita harus terus menahan tombol PTT-nya. Yes. Atau push to talk-nya itu. Biasanya kalau kita lihat di HT-HT analog, itu kan kita harus tekan tombol ini terus kan ya untuk komunikasi. Tapi di VM580 cukup menekan tombol satu kali aja, kamera itu akan terus menyala sampai baterainya habis atau ya sampai peliputan itu selesai. Okay. Seperti itu. I see.
So ya balik lagi ya, kebutuhannya apa gitu. Dan pastinya harganya jauh lebih terjangkau nggak sih Mas? Anyway, kalau misalnya Mas Richard mau minum atau mau makan silakan banget ya Mas. Waduh, repotin ini. Boleh ya? Boleh. Nanti dulu aja. Oke, nanti kita selesai dulu kali ya obrolan kita. Nah, mungkin boleh Mas dikasih contoh-contohnya kali ya, biar teman-teman yang dengerin podcast ini atau yang nonton bisa ada bayangan. Misalnya nih, ini kalau ini tuh kira-kira biasanya kegunaannya di mana atau kata di body worn, mungkin boleh dicontohin misalnya ada apa gitu Mas. Oke. Misalkan kita ambil satu contoh pertama dulu, itu di healthcare. Nah, di healthcare itu bisa kita gunakan di ambulans misalkan. Nah, setiap ambulans kita pasang PMNC 360 atau yang mobile rig tadi kita pasang di atas dashboard. Tujuannya apa? Kan tadi semua POC itu sudah dilengkapi dengan GPS ya. Yep. Nah, di GPS tracking itu bertujuan untuk melihat posisi-posisi ambulan tadi dari pusat di rumah sakit atau di pusat kontrol kesehatan, misalkan dari rumah sakit tertentu di wilayah tertentu, kita bisa lihat, oh ini kok ada ambulan yang berhentinya lama nih. Tentu yang kita utamakan adalah keselamatan dari pasien. Semakin cepat sampai di ambulan, maka pasien dapat lebih cepat untuk ditangani. Kalau kena di kemacetan anggap aja di Jakarta. Nah, dari pusat kontrol, dia bisa melihat posisinya. Oh, ini lama nih, kita harus carikan alternatif. Rumah sakit terdekat di mana? Semakin dekat, semakin baik. Itu. Kemudian yang kedua, di healthcare juga, di ambulans tadi juga, kita bisa memberikan kamera, body worn kamera itu ke seluruh paramedis yang ada di ambulans tersebut. Nah, tentunya yang namanya kita nganter pasien, itu tidak hanya mengantar sampai rumah sakit. Di dalam ambulan, kita harus melakukan penolongan pertama di sana. Sebaik mungkin, secepat mungkin. Misalkan kalau masuk ke masa-masa yang sudah kritis, gimana nih? Ada hal-hal yang tidak bisa ditangani langsung oleh para medis. Nah, kita menggunakan VM580, kita dapat berkomunikasi jarak jauh langsung dengan dokter yang ada di pusat. Dokter itu akan memandu apa saja yang harus dilakukan oleh para medis tersebut yang jaga itu. Nah, itu sangat-sangat menolong lah. Ya, kita selalu berharap yang terbaik, karena saya pernah lihat di sebuah artikel di Indonesia itu 70% dari pasien yang dibawa dengan ambulan itu meninggal dunia di tempat. Karena tadi kemacetan tadi, kemudian karena juga dia ada hal-hal yang di luar kemampuan para medis untuk menolong juga. Nah, semakin kita bisa melakukan koordinasi dengan cepat, tepat, dan juga selamat di situ. Kita berharap untuk selamat itu. Kita tentu semakin meningkatkan kemungkinan hidup. Karena nyawa itu hanya satu lah. Jadi kita nggak bisa ada gantinya di situ. Seperti itu. Kemudian selain di healthcare, kita bisa lihat lagi di industri hotel atau hospitality. Nggak cuma hotel, resort, hotel, layanan-layanan, taman bermain, termasuk hospitality. Nah, HT itu bisa kita tempatkan di seluruh pegawai di sana. Misalkan, kita taruh di resepsionis, kita taruh di satpam, kita taruh di engineer. Nah, kita pakai aja yang biasa, itu PNC 380 yang personal. Di resepsionis misalkan, saya pernah dapat cerita nih dari resepsionis. Karena suara yang kresek-kresek dari analog, ada yang lama misalkan, menimbulkan ketidaknyamanan dari tamu yang datang. Nah, terus mereka berpikir, cobalah pakai
aplikasi percakapan di HP lah, di smartphone. Nah, dia mengalami keluhan lagi tuh tetap dari tamu, tapi berbeda. Karena kenapa? Selama dia melakukan melayani tamu, dia kan tentu harus mencatat keluhannya apa saja, baru kita koordinasi. Nah, tapi menggunakan aplikasi di smartphone ini, malahan seluruh petugas itu sambil ngomong dengan tamu, dia sambil koordinasi dengan texting. Nah, fokusnya nggak langsung ke tamu kan di situ. Ya. Nah, itu jadi kok nggak baik lah, kurang profesional ya di depan itu. Nah, jadi terus dia mencoba berpikiran untuk menggunakan HT ini. Ya, dia tidak kresek-kresek, namun secara tampilan juga tetap profesional di situ. Ya. Nah, kemudian ada juga di bidang manufacture deh. Nah, manufacture itu tentu yang kita utamakan adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, device ini tentu akan sangat membantu untuk proses penanggulangan, misalkan kalau ada masalah nih di pabrik, kecelakaan kerja, misalkan ada kebakaran atau apapun, karena hal-hal yang tidak diharapkan lah, karena kita pakai aja lah video di PNC 380 atau VM580. Kita bisa melakukan komunikasi video, misalkan pada korban lah, ada yang kecelakaan, mohon maaf mungkin terjepit di gear mesin lah misalkan, mengerikan kan. Kita komunikasi video dengan mengarah ke korban, kita bisa dari pusat memberikan oh ya, kita siapkan ini untuk penyelamatan pertamanya, apapun itu kondisinya seperti apa, kita harus misalkan kalau itu cukup parah, kita harus segera panggil ambulan, kita bisa mempercepat keselamatan di situ. Kemudian misalkan kalau ada kebakaran atau hal-hal yang lebih besar lagi lah, kita selalu bersiap untuk semua hal seperti itu ya. Di sini kita ada emergency button di sini. Yang oranye ini ya? Yang oranye ini. Kalau kita tekan, seluruh anggota dalam satu grup atau anggota dalam satu grup dalam POC ini, kita bisa memberikan semacam alert di situ. Karena ketika itu ditekan, seluruh pengguna dan satu lagi yang menggunakan dispatcher itu langsung tahu kondisinya seperti apa, karena langsung aktif nih semuanya. Ditambah lagi di dispatcher, dia bisa keluar sinyal SOS yang ya seperti alarm lah, dan suaranya sangat nyaring di situ. Wow, nggak bisa dicoba ya? Wah, sayang sekali belum bisa dicoba. Ya? Wah, berisik banget. Oke. Seperti itu. Jadi tadi kita udah punya 4 POC dari Hytera ini, dan yang pastinya semuanya itu punya keunggulannya masing-masing. So, tergantung dengan kebutuhannya. Kalau nggak salah, di segmen awal tadi, di part 1 tadi, Mas Richard sempat ngebahas tentang HyTalk ya, kalau nggak salah. Yeah. HyTalk, benar. Nah, mungkin boleh jelasin kali Mas, HyTalk itu apa? Apakah itu sama seperti OS di smartphone kita, atau gimana? Oke. Kalau kita nyebut OS, seluruh OS yang digunakan di Hytera, POC ini menggunakan OS Android. Oh, wow. Sama seperti kita menggunakan smartphone. Nah, tujuannya adalah keleluasaan dalam membuat aplikasi dari Android. Kita kan makanya digunakan Android di sini. Nah, kemudian untuk percakapannya, untuk berkomunikasinya, itu kita menggunakan aplikasi yang khusus dari Hytera. Seperti sepasang lah. Ada Hytera device, ada HyTalk. HyTalk ini pasangannya sangat serasi. Jangan mikir yang lain ya. Nah, untuk pasangannya ini adalah HyTalk. Dia tujuannya adalah untuk komunikasinya. Kita bisa melakukan grouping di situ, kita bisa
membuat ID di situ. Jadi setiap device yang ada di Hytera itu dibuatkan ID-ID unik untuk mengenali siapa atau penggunanya, misalkan Hytera PNC 380A. Oh, itu untuk si Angel misalkan, yang kedua untuk aku misalkan. Itu kita bisa buat groupingnya juga. Oh, grup sales and marketing atau grup security. Kita bisa buat grouping di situ. Kelebihannya adalah karena ini juga menggunakan seluler dengan juga menggunakan high top. Kelebihan adalah berbeda dengan analog, dia sudah tidak bisa ditunggangi atau tidak ada orang-orang penumpang gelap lah. Biasanya kalau kita, Angel pernah kuliah kan pastinya? Pernah dong. Nah, biasanya kalau kita kuliah mau ada acara event lah di situ, kita kan biasanya ngotak-ngatik. Ya, yang di sininya ya. Yang di atas itu kan ngotak-ngatik sinyal. Kalau sinyal itu kosong, syukurlah kita bisa koordinasi dalam satu sinyal itu. Kalau numpangnya masuknya ke penegak hukum, waduh, bahaya itu bisa-bisa kan. Kalau baik masih enak, kalau ya maaf mungkin ya dikejar, jangan masuk situ kan. Itu hal-hal yang sangat-sangat rahasia karena penegak hukum. Nah, di sini tidak ada lagi yang bisa masuk seperti itu. Karena kenapa? Pengguna yang ada di Hytera ini yang untuk masuk grup itu melalui satu dashboard yang sama. Kita harus mengaksesnya melalui komputer. Keluar masuknya harus melalui izin admin yang memegang Hytalk ini. Seperti itu. Kemudian yang pertama ya, kita grouping tahap sama ID tadi. Yang kedua, di Hytalk itu ada aplikasi opsionalnya. Seperti yang tadi saya sebut di segmen sebelumnya, yaitu dispatcher. Ya, dispatcher itu fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan. Kita tidak hanya pengawasan dari GPS tracker, kita melihat posisinya di mana, tapi kita juga bisa melihat track record-nya. Jadi tidak hanya real time, misalkan kita mau cari si Angel kemana aja nih kemarin atau seminggu yang lalu. Bisa nih aku cari. Oh, mampir ke mall. Padahal harusnya kuliah. Seperti itu. Misalkan, harusnya ke kondangan siapa, sesuai janjinya. Kemana? Seperti itu. Nah, kalau digunakan di aplikasi di logistik misalnya, dari titik A tadi, kita bisa melihat, karena ada kemacetan atau misalkan ada kerusakan jalan, si truk ini melewati jalan B, si truk ini melewati jalan C. Kita bisa melihat, kita tracking kemana. Apakah dia benar-benar sesuai dengan tujuannya, seperti itu. Logistik ya. Nah, atau misalkan juga kayak apa misalkan kalau Angel bayangkan. Kalau misalnya ternyata HT ini dibawa kabur deh, itu bisa kelihatan juga. Oh, bisa. Walaupun udah dirusak-rusakin atau. Kalau dirusak-rusakin tentu barang rusak pasti kita sudah nggak bisa lah ya. Tapi selama masih kondisi normal, kita bisa nih misalkan, barang ini ketinggalan deh. Kita makan, ini ketinggalan. Terus diambil orang deh, dicopet atau seperti apa. Atau terjatuh saat kita naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi, bermotoran lah misalkan, kita bisa tracking ini. Posisinya di mana, lagi digunakan oleh siapa. Nah, fitur keduanya kan bisa untuk melihat kondisi sekitar itu tadi. Nah, misalnya dengan kamera ya. Kasus yang tadi, wah ini hilang nih. Selama masih nyala, kita bisa nih untuk lihat, ini lagi di rumahnya pelaku, posisinya seperti ini, atau pelaku lagi bawa kemana, lagi ngapain, kita bisa lihat. Karena kenapa? Kamera dan mikrofonnya kita paksa untuk nyala dari dispatcher ini. Keren sih. Misalkan kan mungkin kalau kita pada mikir, kamera cuma satu nih.
masukin kantong. Tapi kan kita masih bisa dengar dari mikrofon yang nyala tadi. Emang nggak ketahuan, Mas? Enggak, kita bisa melakukannya dengan 3 cara. Oke. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan cara yang paling halus. Jadi otomatis dari Hytera ini akan muncul nada deringnya. Dia akan langsung nyala, kemudian nada dering itu muncul ya. Nah, kita bisa melakukan yes atau no. Kalau yes, ya kita akan langsung lihat posisinya di mana. Ada juga yang tiba-tiba aja nyala. Kamera nih, tampilan layarnya langsung nyala. Dan yang ketiga, itu yang paling diam-diam. Dalam kondisi device ini idle, layar mati, atau kita lagi gunakan otak-atik lah di setting atau apa, layar ini langsung nyala tanpa sepengetahuan dari pengguna. Oke. Seperti itu. Nah, yang tadi misalkan tadi kecurian ya, ini juga bisa ada fiturnya untuk menyalakan atau mematikan device. Seperti HP-mu itu, kalau hilang dari jauh, matikan. Dia nggak bisa otak-atik sama sekali. Seperti itu. Okay. Itu beberapa dari fitur dari High-Talk Dispatch. Oke, so ini keren banget sih. Kalau misalnya aku lihat-lihat, dari segi penggunanya langsung, usernya langsung seperti tadi udah dijelasin sama Mas Richard, ada mungkin dokter ataupun satpam dan lain-lainnya, ini udah oke banget dan pastinya mempercepat komunikasi ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Dan untuk company-nya sendiri, menurut aku juga sangat diuntungkan sih, Mas. Jadi kalau misalnya ada, ya kan kita nggak mau ya kalau karyawannya nakal ataupun nggak sesuai dengan prosedur, kita nggak mau. But company bisa tahu apakah karyawan itu sesuai dengan instruksi atau enggak gitu ya. Pakai tadi fitur-fitur yang udah dijelasin Mas Richard tadi. Iya. Oke. Perawatannya susah nggak sih Mas buat Hytera ini? Buat PLC Hyteranya? Untuk perawatan sangat mudah. Ya sama kita kalau kita menggunakan HT-HT pada umumnya. Yang penting kita jaga, kita sayang, karena tujuannya ada apa? Kalau ini terjaga dengan baik, semua koordinasi kita di lapangan akan sangat terjaga. Seperti itu. Oke, Mas, udah panjang banget obrolan kita dari part 1, lanjut lagi ke part 2. Pastinya menarik banget semua obrolannya. Terima kasih buat Mas Richard yang udah datang ke sini, walaupun kayaknya donatnya nggak dimakan-makan ya. Ya nantilah setelah ini. Habis ini kita bahas, kita makan-makan bareng. Nah, tadi kita udah bahasannya banyak banget dari kenal HT yang baru atau namanya POC dari Hytera, Push to Talk over Cellular, bener kan ya? Terus udah gitu kegunaannya apa, terus udah gitu tadi ada OS Android yang disebut dengan Hytalk, dan pasti banyak lagi. Semoga informasi yang kita bawakan hari ini, obrolan kita ini bisa menambah informasi dan pastinya menarik ya. Dan buat perusahaan-perusahaan yang masih galau, sekarang nggak usah galau-galau lagi buat memilih produk Hytera yang mana. So, kalau misalnya nih Mas, dari teman-teman yang nonton ataupun yang dengar podcast ini atau perusahaan pengen tahu-tahu lebih lanjut terkait dengan Hytera, bisa hubungi ke siapa? Bisa langsung hubungin ke ACS Group, Auto Jaya iDetect, dan Solusi Peripheral, langsung tanya ke saya. Richard Andrian S, Product Specialist, seperti untuk Hytera, seperti itu. Yes. Untuk Hytera nanti carinya Mas Richard ya, jangan yang lain-lain. Gitu. Oke, thank you Mas Richard. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk visit our website dan our Instagram di acsgroup.co.id. Yang pastinya kita akan memberikan informasi-informasi the best news of technology industry. So, bye-bye dan see you lain kali.